Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah Sistem Keamanan Jaringan di pertemuan 3. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai salah satu bentuk serangan yang ada pada sistem keamanan, yaitu serangan yang bernama rekayasa sosial. Menurut salah satu perusahaan antivirus terbesar, yaitu Norton Antivirus, social engineering atau rekayasa sosial adalah tindakan menipu seseorang untuk mengungkapkan informasi atau untuk mengambil tindakan yang dilakukan melalui teknologi. Gagasan utamanya adalah untuk mengambil keuntungan dari kecenderungan alami dan reaksi emosional korban, yaitu menggunakan manipulasi psikologis untuk mengelabui korban agar membuat kesalahan keamanan atau memberikan informasi sensitif. Serangan rekayasa sosial ini terjadi dalam satu atau beberapa langkah. Pelaku pertama-tama menyelidiki korban yang dituju untuk mengumpulkan informasi yaitu latar belakang yang diperlukan, seperti titik masuk potensial ataupun protokol-protokol yang mungkin memiliki kelemahan. Nah, setelah diselidiki nanti akan dilanjutkan untuk melakukan serangan. Penyerang ini nanti akan bergerak untuk mendapatkan kepercayaan dari korban dan memberikan rangsangan secara psikologis untuk tindakan selanjutnya yang bisa mendapatkan informasi sensitif sehingga nanti digunakan untuk mengakses sumber daya yang penting. Berikut ini merupakan 6 tipe dari serangan rekayasa sosial yang digunakan yang saya dapatkan dari beberapa sumber, yaitu ada baiting, phishing, email hacking and contact spamming, terus ada pretexting, quid pro quo, sama phishing. Yang pertama yaitu baiting, atau dalam bahasa Indonesia, bait itu adalah umpan, yaitu menggunakan janji palsu untuk memancing keserakahan atau keingintahuan dari korban. Nah, tindakan ini memikat pengguna dalam perangkap yang mencuri informasi pribadi mereka atau menyebabkan sistem mereka terinstall dengan malware. Bentuk umpan online ini bisa berupa iklan menarik yang mengarah ke situs jahat atau situs yang tidak bonafit, atau yang mendorong pengguna untuk mengunduh aplikasi yang terinfeksi dengan malware. Contohnya ini misalkan seorang kriminal cyber mungkin meninggalkan USB di tempat di mana target akan melihatnya. USB ini diisi dengan malware. Mungkin nanti di dalam USB ini diberi file yang punya kata-kata menarik, misalnya seperti rahasia atau mungkin bonus gitu ya. Nah, USB ini punya tampilan yang otentik. Misalnya punya label perusahaan ya. Atau mungkin nanti di situ ada daftar gaji perusahaan. Nah, target ini nanti mungkin akan menghubungkan USB-nya ngambil ya. Kan penasaran nanti, ini USB-nya siapa. Nah, di situ kan mungkin ada file yang bisa meningkatkan keingintahuannya, sehingga ketika diklik filenya itu nanti secara otomatis akan menginjeksi malware-nya itu ke komputer tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada serangan yang dinamakan phishing, merupakan salah satu jenis serangan rekayasa sosial yang paling populer ya. Bisa menggunakan email ataupun pesan teks atau SMS. Kalau sekarang
bisa melalui WA ya, yang bertujuan untuk meningkatkan rasa urgensi, rasa ingin tahu, atau ketakutan pada korban. Nah, proses ini kemudian mendorong mereka untuk mengungkapkan informasi sensitif, mengklik tautan ke situs web, atau membuka lampiran yang berisi malware. Jadi misalkan kalian tiba-tiba dapat WA dari nomor orang yang tidak dikenal. Misalkan dia itu melihat informasi kalian dari sebuah website pencarian kerja gitu ya. Tiba-tiba kalian di WA. Misalnya mereka tertarik untuk merekrut kalian. Nah, nanti kalian diminta untuk mengisi biodata, formulir biodata, atau mungkin kalian nanti disuruh memasukkan biodata kalian ke dalam sebuah web gitu ya. Nanti informasi pribadi kalian mungkin bisa disalahgunakan. Misalnya. Selanjutnya memiliki nama yaitu email hacking dan kontak spamming. Nah, beberapa pelaku ini mengambil keuntungan dengan coba menggunakan akun email dan daftar kontak akun spam. Jadi idenya itu misalkan seorang teman ngirim email ya dengan subjek di adalah situs ini, mungkin kita tidak akan berpikir 2 kali untuk membukanya. Atau mungkin contoh lainnya, kalian dapat WA dari nomor teman kalian. Ini loh ada situs menarik, coba kamu lihat ini, atau temenmu nge-share link ya. Nah, jadi ada beberapa waktu yang lalu kan ada mungkin ya beberapa orang yang klik link di WA, tiba-tiba dia itu nyepam ke kontaknya sebuah pesan, nanti pesannya itu nanti juga akan kalau diklik akan mengirimkan pesan juga ke kontak dia. Entah itu nanti semakin banyak orang yang keklik, nanti data-datanya mungkin terambil. Ya kan biasanya WA itu kan bisa akses kontaknya ya. Punya akses ke kontak dari penggunanya. Mungkin nanti dia bisa mengambil data pribadi ya, mungkin email atau nomor WA-nya orang itu, atau mungkin ada data pribadi yang kurang terjaga keamanannya. Nah, nanti mungkin kalau bisa didapatkan akunnya ya, akunnya kehack, misalnya akun emailmu diketahui passwordnya. Jadi misalnya passwordnya itu gampang, pakai nama tanggal lahirmu ya. Nah, ketika pelaku bisa mengakses email tersebut, nanti pelakunya itu akan mengecek daftar kontak kalian yang ada di email, terus dikirim email tersebut ke email penipuan, ke kontak tersebut. Nah, tujuannya dari pesan tersebut yaitu menyebarkan malware atau menipu orang-orang tersebut dari data mereka. Jenis serangan selanjutnya yaitu pretexting. Jadi ini pelaku menggunakan dalih yang menarik untuk menipu korbannya. Contoh, ini Anda menerima email menyebut Anda sebagai penerima wasiat. Nah, email ini nanti meminta informasi pribadi Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah benar-benar penerima sebenarnya dan untuk mempercepat transfer warisan tersebut. Nah, ini karena kalian kan nggak tahu itu benar apa enggak. Jadi kalian mungkin suruh ngisi
form ya, atau mungkin harus menunjukkan bukti misalnya dalam bentuk KTP, atau kalian harus mengirimkan nomor rekeningnya, nomor rekening kalian. Nah, nanti dari data pribadi kalian itu mungkin bisa dicoba ya. Atau mungkin kalau nggak paham tentang penipuan, bisa jadi nanti dana yang katanya ditransfer itu ternyata mengurangi saldo dari rekeningnya. Bisa jadi. Nah, serangan selanjutnya yaitu quid pro quo, yaitu penipuannya ini adalah melibatkan pertukaran tertentu. Jadi misalkan ada orang datang sebagai teknisi ya, ini yang penipunya itu ya, sebagai teknisi IT atau mungkin teknisi Indihome gitu ya. Nah, ini nanti teknisi ini mau ngecek router kalian kalau yang Indihome ya. Nah, nanti dicek supaya misalnya kecepatan internet kalian mau di-upgrade dia bilangnya. Nah, mungkin di situ mereka bisa mengubah settingannya ya supaya dia bisa masuk ke WiFi kalian. Nah, setelah bisa masuk, nanti bisa mendengarkan traffic yang ada di jaringan, sehingga mungkin dia bisa mengetahui transaksi yang sedang kalian kerjakan. Atau mungkin kalau yang di sini sebagai teknisi IT, mereka mungkin bisa mengakses komputer kalian, terus nanti di situ mereka menginstal malware atau menginstal backdoor ya, supaya bisa nge-remote komputer yang ada di rumah tersebut. Serangan selanjutnya bernama phishing. Ini versi suara ya dari phishing, menggunakan huruf V ya, kalau phishing kan pakai P. V ini singkatan dari voice, tapi upaya penipuannya sama. Jadi penjahat menggunakan telepon untuk menipu korban ya, karena menyerahkan informasi yang berharga. Dia bisa mungkin tahu ya dari data misalnya yang dapat dari web perusahaan. Nah, ini dia menyamar sebagai teman kerjanya. Nah, nanti misalkan nggak tahu nomornya, kan mungkin pakai nomor baru ya, atau nomor yang sekali pakai. Nah, nanti setelah menyamar dari temannya itu minta nomor KTP atau mungkin nomor rekening ya, yang penting, jadi data pentingnya itu. Nah, nanti dari data penting itu bisa digunakan untuk menargetkan perusahaan atau karyawan lainnya. Jadi hati-hati untuk sharing informasi tentang teman kalian. Jadi jangan asal memberikan informasi tersebut. Bisa jadi nanti informasi itu digunakan untuk menyerang teman kalian. Nah, ini ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah rekayasa sosial. Yang pertama, kalian bisa memiliki beberapa email untuk setiap kebutuhannya. Jadi misalkan email untuk belanja online ini pakai email khusus, untuk akun media sosial juga khusus ya. Untuk urusan pekerjaan juga sendiri. Nah, untuk kebutuhan pribadi seperti
lihat YouTube atau mungkin untuk download film itu pakai email sendiri. Yang kedua, jangan ketik nomor HP pribadi di media sosial. Kecuali nomor HP ini memang untuk bisnis ya. Tapi kalau yang pribadi jangan dicantumkan di media sosial kalian. Termasuk juga identitas KTP, NIK misalnya, terus umur, alamat, tanggal lahir ya, bisa digunakan untuk apa ya namanya, menebak mungkin data-data yang lain. Saya password itu kan biasanya kan ada orang yang menggunakan tanggal lahir gitu ya. Tidak memberitahu siapapun password dari siapa akun online yang dimiliki, terutama email, mobile banking, dan internet banking. Jadi kalau bisa passwordnya itu untuk yang penting ya, seperti mobile banking atau internet banking ini jangan sama dengan password-password yang digunakan untuk hal yang tidak pribadi ya, yang tidak penting ya. Terus yang keempat yaitu tidak memberikan PIN, kartu kredit, kartu debit ataupun internet banking dan mobile banking pada siapapun yang tidak kalian percaya ya. Selanjutnya jangan memberikan kode OTP kepada siapapun. Jadi biasanya kan kalau kalian login menggunakan email ataupun login ke sebuah website yang nanti ada kode yang dikirimkan ke nomor kalian atau ke email kalian itu, misalkan ada orang lain yang menanyakannya ya, karena mungkin ada satu alasan yang dibuat-buat, itu jangan diberikan kecuali kalian benar-benar tahu, benar-benar yakin bahwa itu adalah benar-benar orang yang berhak. Terus jangan memberikan selfie dengan KTP di aplikasi atau di website-website yang mencurigakan. Hati-hati dengan NIK ya, mungkin seperti yang saat ini misalnya di sertifikat sampai itu vaksin kan ada NIK ya, jangan di-share ke sosial media, nanti mungkin NIK kalian bisa digunakan untuk kepentingan mereka, misalnya untuk peminjaman online, peminjaman kredit online ya, kan ada yang cuma menggunakan NIK saja sudah bisa meminjam uang. Terus yang ketiga dari ini ya, cek aplikasi Fintex. Fintex ini adalah sebuah web yang ditunjuk oleh OJK untuk mengecek apakah sebuah aplikasi itu bonafit atau enggak, sudah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, jika tidak terdaftar di OJK, maka jangan berikan data pribadi apapun dan segera dilaporkan aplikasinya. Terus yang lainnya, tidak menyimpan informasi kartu kredit ataupun kartu debit ya di situs e-commerce yang sering digunakan sebagai metode pembayaran demi menghindari kebocoran data. Jadi kalian jangan simpan nomor rekeningnya di situs-situs e-commerce, misalnya di apa ya, situs e-commerce Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Kalau bisa ya gunakan, jangan jangan disimpan data-data kalau misalkan diminta ya, kalau tidak butuh sekali. Terus yang selanjutnya, jangan berasosiasi dengan
akun sosial media mencurigakan. Jika ada langsung diblok saja. Terutama akun-akun yang anonim, yang nggak jelas namanya. Selanjutnya, jangan menggunakan WiFi publik ketika buka internet banking atau mobile banking, karena ini WiFi-nya umum kan. Jadi bisa jadi orang itu bisa mendengarkan eh, traffic dari perangkat kalian, karena di WiFi umum kan semua orang bisa mengakses gelombangnya dari WiFi itu. Selanjutnya yaitu mengurangi menggunakan WiFi publik yang kurang aman dan bebas. Jadi kalau kalian tergantung apa yang kalian lakukan. Kalau misalkan cuma browsing lihat YouTube ya nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk transaksi yang berkaitan dengan uang atau untuk uh, kalian submit sebuah formulir yang kaitannya dengan identitas diri kalian, itu jangan disarankan untuk tidak menggunakan WiFi publik. Terus jangan menyimpan informasi pribadi di handphone seperti password dari rekening kalian, kartu kredit atau email, dan media sosial. Jadi bisa jadi handphone kalian itu hilang ya, entah itu jatuh atau mungkin dicopet ya, atau yang lain sebagainya, yang menjadikan handphone kalian itu bisa diakses orang lain, kan nggak tahu ya. Jadi orang lain itu nggak ada maksud jahat, tapi karena tahu password dari nomor rekening kalian atau kartu kredit kalian, dia bisa memanfaatkannya. Jadi karena ada kesempatan itu ya. Terus yang lainnya yaitu menutup langsung telepon mencurigakan dari nomor yang tidak dikenal ya. Yang bisa mengaku sebagai customer service dari dua perusahaan. Bisa dari bank, dari fintech, atau provider telepon seluler. Nanti yang meminta nomor data pribadi, misalnya KTP, atau nomor kartu kredit kalian, atau mungkin rekening bank kalian. Terus menghapus email yang mengatasnamakan bank, kartu kredit, fintech, atau provider yang lain ya, dengan domain yang mencurigakan. Jadi kalau misalkan perusahaan yang benar, yang bonafide, itu nggak mungkin domainnya dari emailnya itu menggunakan Gmail atau Blogspot ya. Karena kalau email perusahaannya itu resmi, domainnya ya sesuai dengan domain perusahaannya. Kalau perusahaannya itu punya IT support yang benar ya. Baik, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.